Roy merupakan duda beranak satu. Anaknya laki-laki berusia 11 tahun. Meskipun punya anak, Roy ternyata tak punya pekerjaan. Biasanya ia hanya numpang hidup dengan keluarganya atau dengan orang tuanya. Bahkan anak semata wayangnya pun yang kasih makan orang tuanya. Roy yang hobi mabuk ini bukan tak tahu harus bekerja apa, tapi memang dialah yang pemalas. Sehari-harinya hanya luntang-lantung kesana kemari. Di tahun 2018, Roy berkenalan dengan janda muda beranak satu bernama Marsati. Marsati merupakan warga Gembong Balaraja. Sehari-harinya janda satu anak ini hanya berdagang kue di warung yang letaknya di pinggir desa. Melihat Marsati bisa mencari duit sendiri, Roy lantas terpikir untuk numpang hidup saja dengan Marsati. Maka mulailah ia tebar racun cintanya pada Marsati, dan Marsati pun terbius dengan semua rayuan Roy. Beberapa bulan pacaran dengan Marsati, Roy pastilah sering pakai uang Marsati. Agar terlihat serius dengan hubungannya, Roy lantas melamar Marsati. Bahkan ia juga berjanji untuk secepatnya menikahi Marsati. Namun, di sekitaran antara bulan Maret hingga April 2018, Roy tanpa sengaja bertemu wanita yang saat itu sedang duduk di kedai jamu tempat biasa Roy juga singgahi. Wanita itu bernama Neneng. Neneng kala itu tengah duduk sambil menikmati minuman jamu pesanannya. Melihat penampilan Neneng, Roy merasa jika Neneng pastilah punya uang. Maka Roy pun mengajak berkenalan. Dan sejak saat itulah keduanya sering bertukar pesan dan bertemu. Lantaran merasa jika Neneng lebih memiliki uang, maka Roy pun pada akhirnya meninggalkan Marsati. Roy juga bahkan sampai menghapus semua foto-foto Marsati di handphonenya. Neneng ternyata menganggap jika Roy bakalan serius dengannya, apalagi Roy tak mempermasalahkan penyakit komplikasi yang ia derita. Bahkan Roy mau-mau saja merawat Neneng jika penyakitnya itu kambuh. Bukannya hanya berperilaku baik pada Neneng, Roy juga bersikap baik pada putrinya Dea yang berusia 13 tahun. Sikap baik yang ditunjukkan Roy pada Neneng dan Dea membuat keluarga Neneng dengan mudahnya menerima Roy. Bahkan abang kandung Neneng yang bernama Ferdi mengingatkan Roy agar disegerakan saja menikahi adiknya Neneng. Saking percayanya pada Roy, ibunda Neneng bahkan sampai mengizinkan Roy tinggal di rumahnya. Maka Roy pun makan dan tidur di rumah orang tua Neneng. Melihat respon baik dari keluarga Neneng padanya, Roy pun kembali mencari keuntungan. Kepada ibunda Neneng, Roy tanpa rasa sungkan atau bahkan malu meminjam uang 700.000. Janjinya bakal ia kembalikan dalam 3 hari. Namun rupanya Roy ingkar janji. Sementara itu Neneng mulai menagih janji Roy untuk segera menikahinya. Tapi Roy masih beralasan jika ia belum siap lantaran belum punya pekerjaan. Sementara itu, lantaran utangnya belum bisa ia bayar, membuat suasana rumah jadi tak nyaman. Roy pun lantas bercerita pada Neneng jika ia mulai tak nyaman dengan rumah ibunda Neneng. Maka dengan semua rayuannya, Neneng pun mengajak Roy untuk pindah ke kontrakan baru. Di rumah kontrakan di daerah Tangerang inilah Neneng bersama anaknya Dea dan juga Roy yang ternyata menjemput anaknya tinggal bersama tanpa pernikahan. Selama 1 bulan tinggal di rumah kontrakan, Nenenglah yang memenuhi biaya rumah mereka. Dari sinilah keduanya pun mulai sering ribut. Masalah ekonomi yang tak jelas dari Roy lah yang membuat Neneng sering marah kepada Roy. Dengan kondisi yang begitu, Roy pun keluar rumah untuk cari kerja. Setelah seharian di luar rumah, Roy pun pulang. Dan lagi-lagi karena Roy tak bawa uang, keduanya pun ribut mulut. Lantaran tersinggung dengan ucapan Neneng, Roy kemudian melakukan kekerasan bahkan di hadapan kedua anak mereka. Dan begitulah kondisi di dalam rumah mereka. Hampir setiap harinya ribut.
Malam hari tanggal 12 Maret 2018, Ferdi, abang kandung Neneng, datang ke rumah. Ferdi lantas membonceng Roy untuk pergi melihat dangdutan. Setibanya di lokasi dangdutan, Roy malah mabuk dan bahkan sampai bertengkar dengan orang yang ada di sana. Lihat kondisi yang begitu tidak mengenakan, maka Ferdi pun mengajak Roy untuk pulang saja. Di tengah perjalanan pulang, Neneng mengirim pesan ke Roy agar nanti kalau pulang tolong belikan pisang. Namun Roy yang sudah teler pulang tanpa membeli pisang. Setibanya di rumah, Neneng pun menanyakan pesanan pisangnya. Tahu jika Roy tak membawa pisang dan dalam kondisi mabuk, Neneng pun marah kepada Roy. Lantaran tak senang dengan ucapan Neneng, Roy yang tengah mabuk lantas menyerang leher Neneng dan bagian tubuh lainnya. Neneng pun tergeletak di lantai. Roy kemudian mengangkat tubuh Neneng ke kamar dan meletakkan di kasur bersebelahan dengan Dea, anak Neneng, dan setelahnya Roy pun tertidur. Dini harinya sekitaran jam 3:30, anak Neneng, Dea, bangun. Melihat ada yang beda dengan kondisi ibundanya, Dea lantas membangunkan Roy. Awalnya Roy tak gubris, ia bahkan menyuruh Dea untuk tidur saja. Namun dia yakin jika ibunya tidak seperti biasa. Ia pun kembali membangunkan Roy. Dea lantas berkata pada Roy jika ibunya sudah meninggal. Roy pun kaget. Ia kemudian menyuruh Dea untuk pergi ke rumah tetangga untuk minta tolong. Setibanya di rumah kontrakan Neneng, ibunda Neneng hanya bisa histeris. Wanita paruh baya itu sempat bertanya apa yang sudah terjadi, tapi Roy menjawab tidak tahu. Subuh itu Ferdi dan Roy bahkan sampai bertengkar di hadapan jasad Neneng, hingga keduanya pun dipisahkan ibunda Neneng. Saat keluarga menunggu ambulans datang, Roy pamit ke ibunya Neneng. Alasannya untuk pergi mencari pinjaman uang guna biaya pemakaman Neneng. Namun nyatanya, sampai Neneng dimakamkan, Roy tak juga pulang. Meninggalnya Neneng tentu membuat keluarga keheranan. Apalagi dari jasad Neneng ditemukan lebam di leher dan di bagian tubuh lainnya. Ditambah lagi, Roy pergi membawa anaknya dan tak pulang lagi. Maka keluarga pun mengadukan kecurigaan mereka ke Polresta Tangerang. Untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi, jasad Neneng pun divisum. Disinilah diketahui jika Neneng malam itu gagal nafas akibat cekikan dan penganiayaan dengan benda tumpul. Roy pun dipastikan buron. Roy yang panik ketakutan ternyata datang menemui mantannya Marsati. Kepada Marsati, Roy menceritakan semuanya. Ia juga minta Marsati untuk dicarikan tempat persembunyian. Marsati tentu menolaknya. Roy lantas mengancam akan membunuh orang tua Marsati. Tak tahu harus bagaimana lagi, Marsati lantas membawa anaknya ikut bersama Roy. Marsati kemudian menyewa rumah di daerah Pandeglang. Sementara itu orang tua Marsati melaporkan kehilangan anak dan cucunya. Mereka ke kantor polisi. Kepada polisi, ayah Marsati bercerita jika anaknya dibawa kabur seorang pria yang ternyata ciri-cirinya sama persis dengan Roy. Di tempat yang berbeda, kurang lebih setelah 3 bulan, Roy tinggal bersama Marsati dan kedua anak mereka. Lantaran tahu jika ia pasti bakal dicari polisi, Roy meminta Marsati agar mencarikan kontrakan baru untuk mereka. Namun, sebelum sempat pindah kontrakan, Roy berhasil ditangkap polisi, bahkan Roy pun ditembak kakinya. Kepada penyidik, Roy mengaku kesal karena dihina, tak ada uang, dan selalu dimintai agar segera menikahi korban. Itulah alasan Roy hingga sanggup membunuh korban. Atas kejahatannya, Roy diancam pasal 351 dan 338 KUHP dengan ancaman penjara lebih dari 10 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang.
Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.